Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita memasuki materi perkuliahan pertemuan ke-7. Artinya bahwa sedikit lagi ya kita akan menghadapi UTS minggu depan ya. Ini minggu terakhir pertemuan untuk menghadapi UTS. Adapun dalam pertemuan kita ini saya akan membahas tentang teknis UTS, juga sedikit kisi-kisi yang pernah Anda kerjakan pada slide terakhir ya. Juga ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum buka kamera nih, tolong dibuka ya kameranya. Dalam UTS ini, satu, sebagaimana biasanya, di Raharja itu tingkat kedisiplinannya cukup tinggi, ya, sangat ketat. Oleh karenanya, pada setiap orang atau mahasiswa yang telat kuliah atau telat masuk ke kelas, lebih dari 15 menit itu dianggap tidak hadir. Walaupun dia hadir. Dia hadirnya sudah masuki menit ke-20 misalnya, itu dianggap tidak hadir. Itu tujuannya supaya mahasiswa itu disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Gitu. Sama halnya dengan kita Zoom juga sama, gitu ya. Itu meningkatkan kedisiplinan atau tugas ya di AIDU, jangan sampai lewat waktunya. Karena diberikan waktu itu sampai 6 hari kan, lama dalam satu pertemuan. Tapi masih ada mahasiswa yang masih terlambat mengerjakannya. Makanya saya bagi mahasiswa yang terlambat, itu saya perintahkan untuk misalnya ya sebagai toleransi aja ya. Sebenarnya itu tidak boleh, itu hanya pada waktu pertama saja. Ya saya suruh masukkan link jawabannya itu di kolom komen. Tujuannya apa? Supaya saya mengetahui ini mahasiswa yang ini tidak tepat waktu. Itu. Secara otomatis nilainya berkurang, berbeda dengan orang yang memasukkan tugasnya, link tugasnya itu pada pertemuan yang dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, sama halnya dengan UTS. UTS itu pun tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Telat 15 menit berarti Anda resiko tidak dapat nilai UTS. Gitu. Itu peraturan yang ada di Raharja yang seperti biasanya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, UTS ini waktunya sama seperti kita perkuliahan. Karena diadakan secara online. Jadi dari jam 6 atau jam 18.30 sampai jam 8 kurang 10. Jam 20 kurang 10 ya, 10 menit. Nah, dengan waktu yang begitu panjang, gitu ya, saya harapkan manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena di dalam UTS ini saya cuma memberikan soal pilihan ganda sebanyak 25 soal. Dengan tujuan saya supaya Anda bisa leluasa belajar tentang ilmu agama ya, dan juga hasil UTS-nya bagus. Gitu. Nah, soal ini diambil oleh saya dari tugas-tugas yang kalian kerjakan pada slide terakhir di setiap pertemuan. Makanya kisi-kisinya itu tidak ada.
kecuali yang ada itu kisi-kisi yang di slide terakhir. Itulah ya poin-poin yang harus Anda pelajari dari slide terakhir pertemuan pertama sampai slide terakhir pertemuan ketujuh. Nah, dengan demikian, kalau Anda sudah mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, Anda sudah mempelajarinya minimal sekali baca, gitu ya. Apalagi yang tugasnya bagus, ya sudah mengerjakan yang sesuai dengan instruksi, ya sesuai dengan standar AIDU, sudah melihat video pembelajaran, kemudian diresum, diringkas, itu terus kemudian mengerjakan soal-soal yang telah diberikan, itu berarti sudah berapa kali belajar tuh. Mendengarkan video, menjawab, meringkas, meresum atau meringkas, dan juga menjawab soal yang ada di slide terakhir. Itu sudah 3 kali belajar. Intinya, itu minimal ingat pada saat kita nanti bertemu dengan soal UTS. Gitu, ya, adik-adik sekalian. Yang kedua, UTS ini menentukan nasib Anda pada saat nanti akhir setelah UAS, ya. Karena UTS ini berkontribusi pada nilai kelulusan Anda sebanyak 30%. Sama dengan tugas mandiri yang Anda kerjakan setiap minggu. Itu 30%. Kalau tugas mandiri itu berbeda-beda, ya. Dengan rubrik yang berbeda seperti attitude, absen, terus juga kepatuhan Anda di dalam mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan, itu juga berpengaruh besar. Selain itu, pada saat Zoom Anda membuka kamera, itu juga berpengaruh besar terhadap nilai. Itu yang dinamakan penilaian yang di luar ini ya, cuma itu melatih pada etika. Makanya dia ada rubrik khusus dalam penilaiannya itu. Ya. Makanya masalah Anda itu nanti dari tugas mandirinya bagus, absennya bagus, attitude-nya bagus, itu berarti karakternya sudah terbangun. Minimal bisa membantu di dalam tugas mandiri, gitu, ya. Dan tugas mandiri yang sudah dikerjakan oleh beberapa mahasiswa yang masih ada saja yang kadang-kadang suka lewat, tidak mengerjakan, ya. Yang mengerjakan sudah 100% itu sudah, ya saya berterima kasih. Berarti Anda ingin maju menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang pintar. Karena disinilah Anda dilatih, walaupun kita cuma bertatap muka melalui dunia maya, tapi kepatuhan Anda terhadap instruksi yang diberikan oleh mentor atau dosen, itu Anda sikapi dengan baik dan Anda jalankan dengan sebagus-bagusnya. Ya, bagi yang sudah dapat nilai 100, itu berarti pengerjaan tugasnya sudah bagus sekali, gitu ya. Ya kalau memang masih ada kurang-kurang dikit, berarti itu nilainya kurang dari 100. Karena nilai terbesar adalah 100. Ada yang kurang-kurang sedikit, itu nilainya kurang dari 100. Ada yang cuma mengerjakan soal, slide terakhir tidak melihat, tidak mengerjakan resum atau melihat video dengan bukti pembelajaran dan tidak meresum, itu nilainya hampir separuhnya hilang, gitu ya. Karena itu melihat video dan meresum itu tinggi nilainya, sama dengan slide terakhir, ya. Kalau ada kekurangan dikit pasti ya, kadang-kadang dalam belajar. Tapi ada yang sudah bagus sekali, tulisannya, jawabannya rapi, cara mengetiknya di Word-nya, kemudian di-upload ke Google Docs, gitu ya. Itu bagus sekali, gitu ya. Dan gambarnya juga bagus. Bahkan kadang-kadang ada mahasiswa yang kreatif, dia sambil melihat laptop, melihat video pembelajaran, dia dipoto sama adiknya, jadi dia kelihatan, itu juga bagus. Karena memang itu mahasiswa yang kreatif. Artinya apa? Pembelajaran agama dengan menggunakan media ini kan tujuannya adalah pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Jadi Anda bisa berkreasi lah istilahnya demi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Terus setelah ini adik-adik sekalian, pada saat UTS, ya, itu sifatnya open books, ya, open books. Anda boleh buka searching di Google,
boleh buka slide, makanya itu harus ada laptop, harus ada HP gitu ya dalam mengerjakan itu. Karena apa? Supaya kalau misalnya Anda kebetulan agak sulit, gitu, bisa searching di Google, bisa di melalui HP ataupun melalui laptop untuk alat pembantunya, gitu. Sengaja saya berikan itu supaya open book, tujuannya supaya tidak lain nilai Anda UTS-nya besar, gitu ya. Dan juga Anda pola pikirnya, artinya kan mahasiswa itu belajar 75%, 70% sampai 75% itu mahasiswa yang harus mencari sendiri. Jadi dosen sebagai mentor cuma menjadi fasilitator. Ya artinya mengarahkan mahasiswa itu bagaimana supaya dia bisa menjawab persoalan-persoalan agama, misalnya mata kuliah agama, karakter building gitu ya, cuma mengarahkan. Nah, jadi selebihnya 75% itu adalah mahasiswa ya, yang mengembangkan materi-materi yang telah dipelajari itu. Dan adik-adik sekalian, ya, pada saat nanti Anda UTS, ya, 10 menit lagi mau selesai, itu harus segera submit, minimal 5 menit lagi minimal ya. Ya. Sudah, jangan sampai ada yang terlambat karena pada pengalaman tahun kemarin mahasiswa ada yang terlambat submit karena dia asik mencari ya jawaban dan lain sebagainya, mungkin dia juga tidak konsentrasi. Perhatikan juga jamnya. Karena kalau sudah do itu sudah berarti lewat, tidak bisa submit. Otomatis nilainya tidak ada. Tidak ada sistem Pak minta keringanan karena saya sudah ini terlambat submit, itu tidak ada semacam itu. Jadi 5 menit atau 10 menit lagi mau berakhir jam pembelajaran, itu harus sudah submit. Ingat, waktunya UTS itu dari jam 6 atau jam 6 malam ya, sore, jam 18.30 sampai jam 17.50. Jangan jam 8 ya, jam 17.50. Nah, pada saat itu Anda ya, jam 19.40 harus sudah siap-siap submit. Nah, kan soalnya dikit, cuma 25. Nah, itu Anda ya berupaya semaksimal mungkin nilainya jangan sampai C. Apalagi di bawah C, nggak lulus gitu ya. Harusnya nilainya harus di atas B. Minimal B, ya selanjutnya A dan A plus. Itu yang paling saya harapkan kalau nilainya A plus gitu ya. Tapi nggak mungkin semuanya A plus. Kecuali mereka-mereka yang benar belajarnya tekun. Tapi minimal bervariasi, paling kecil B, maksimal A plus. Ya, kalau misal 94 kan masih A. Kalau A plus itu 95 sudah A plus gitu ya. Ada sekalian. Sampai di sini silakan ada yang bertanya terkait dengan tugas dan juga terkait dengan UTS. Nah, oh iya sebentar. Adapun tadi video ya teman kalian presentasi itu merupakan contoh. Nanti bila mana kalian mengerjakan ya kirim jawaban yang makalah, bikin PPT, bikin video pembelajaran, artinya Anda presentasi gitu ya dengan teman Anda sendiri menggunakan media Zoom atau Google Meet terserah ya. Itu Anda rekam seperti tadi, masukkan ke YouTube, linknya lalu sematkan di jawaban AIDU di pertemuan ke-9. Nanti setelah itu yang paling bagus akan ditampilkan oleh saya. Seperti tadi bagus tuh, saya senang. Maksudnya kreatif, cuma itu sayang ada yang ininya bocor, artinya tidak di mute pada saat rekaman itu. Jadi sehingga ada suara motor, suara orang main itu istilahnya terekam gitu ya. Nanti kalau misalnya membuat video pada saat kita ini, nah seperti ini nih, ya, Anda matikan yang tidak berkepentingan, matikan atau di mute ya itunya ya, speakernya. Gitu. Silakan ada yang ditanyakan sebelum berakhir Zoom ini. Silakan. Nggak ada kayaknya, Pak. Ya ada. Terus
Ini dulu sambil saya perhatikan itu ya. Ini sudah hadir berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 24 kayaknya, Pak. ya, yang hadir 24 orang, sedangkan di grup ini ada 30 nih. 30 berapa sebentar ya? Ada 32. Bentar, absen yang sekarang ini sudah masuk ke 29 orang. Tapi yang hadir baru 24. Nah, ini menjadi tanda tanya. Jadi malaikat mencatatnya ragu-ragu, dia hadir apa tidak gitu. Ini sebenarnya kalau di pelajaran ini dianggapnya udah tidak hadir. Ya, walaupun dia absen di WA grup, itu dianggapnya tidak hadir. Sama seperti sini nih. Ada yang kameranya tidak dibuka, tapi dibuka semua ini. Ya. Sudah paham semuanya dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan? Halo? Paham, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Ya, nanti tidak ada yang bertanya japri lagi ya. Kalau saya sarankan, sebagaimana di awal disepakati, kalau mau bertanya di grup, seumpamanya saya tidak sempat jawab, nanti ada temannya yang bantu menjawab, gitu ya. Karena saya sekarang ini juga lagi sedang bimbingan tugas akhir, skripsi, mahasiswa yang minta, karena masih bimbingan itu masih online. Kadang-kadang kalau udah sulit sekali mahasiswanya saya suruh datang ke rumah. Jadi tidak, artinya tidak cuma Anda saja yang diarahin, tapi banyak mahasiswa-mahasiswa terutama ya mahasiswa Raharja yang bimbingan dan kelas lain. Kebetulan saya di Raharja ini dipercayakan oleh kampus mengajar di semester ini 4 kelas di dalam agama gitu ya. 1 kelas bahasa Indonesia dan ditambah dengan bimbingan tugas akhir, KKP dan skripsi gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus diarahkan, jadi membagi-bagi waktu. Jadi kalau japri itu sangat mengganggu sebenarnya, cuma kadang-kadang saya layani gitu ya. Itu pun terlambat, mohon maaf karena memang kita saling ini ya, saling membagi rasa. Yang kedua, kebetulan juga perkuliahan di UT sudah berjalan. Saya dipercayakan untuk mengajar 3 kelas di UT itu. Karena dia sistemnya sama seperti kita online ya. Cuma diskusinya panjang-panjang dan itu harus dibaca. Mereka itu jawaban setiap minggunya diskusi. Diskusi memberikan jawaban itu panjang-panjang harus dilihat. Ya, satu-satu mahasiswa kemudian dinilai. Itu. Kalau mereka setiap pertemuan diskusi, sama seperti kita lah ada tugas, cuma tidak diskusi gitu ya. Ya, cuma kita mengerjakan tugas yang diarahkan saja oleh mentor atau oleh dosen gitu ya. Begitu adik-adik sekalian, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi nih, tinggal 6 menit. Ya, barangkali saya cukupkan ya sampai di sini. Selamat berjuang menempuh UTS dengan saya harapkan nilainya bagus dan juga selamat belajar ya. Yang selanjutnya tugas yang diberikan di pertemuan 7 ini segera dikerjakan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.